The Business School by Robert T. Kiyosaki. Bab ke-9. Nilai ke-7, tidak bekerja untuk uang. Beberapa tahun lalu, saya melakukan wawancara di sebuah stasiun radio dan seorang pendengar menelepon untuk menyampaikan pertanyaan berikut. Saya insinyur elektro yang bekerja untuk perusahaan komputer besar di Silicon Valley. Seperti Anda ketahui, industri teknologi tinggi sedang kembang-kempis, terutama di California. Saya belum dipecat, tapi sudah diminta mengurangi jam kerja dan meminta pemotongan gaji. Anda tahu betapa mahalnya harga properti di Bay Area sini. Cicilan hipotek sudah nyaris menyapu bersih gaji saya yang sudah dikurangi. Saya takut akan kehilangan rumah jika gaji saya dipotong lagi. Ditambah lagi, rencana pensiun saya hampir habis tak bersisa. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Apakah Anda pernah mencoba menjual rumah Anda? Adalah pertanyaan pertama saya. Sudah, jawab si penelpon. Masalahnya, harga rumah sudah turun drastis. Sampai-sampai utang saya malah akan lebih besar daripada harga jual rumah. Kalau menjualnya, saya justru akan harus memberi uang kepada si pembeli, bukan sebaliknya. Di luar itu, saya masih harus memikirkan di mana saya akan tinggal. Biaya sewa sama tingginya dengan biaya hipotek. Apa pekerjaan istri Anda? Tanya saya. Istri saya bekerja di pusat penitipan anak. Tempat kerjanya juga sedang mengalami kesulitan karena banyaknya keluarga yang pindah dari daerah itu. Pekerjaannya aman karena sejak awal gajinya memang tidak besar. Mengapa dia tidak mencari pekerjaan bergaji lebih besar? Tanya saya. Dia berniat melakukan itu. Tapi keuntungan dari bekerja di penitipan itu adalah 2 anak kami bisa dititipkan di sana gratis. Jika dia harus membayar biaya penitipan anak di pusat penitipan lain, biayanya hampir sama dengan gaji yang akan dia terima jika bekerja di perusahaan lain. Pernahkah Anda mempertimbangkan memulai bisnis paruh waktu yang berbasis di rumah? Saya bertanya lagi. Seperti saya katakan tadi, tak banyak uang saya yang tersisa. Bagaimana saya bisa memulai bisnis jika tidak punya uang? Pernahkah Anda dan istri mempertimbangkan memulai bisnis pemasaran jaringan dari rumah? Bisnis itu tidak membutuhkan banyak uang untuk memulai, dan para anggotanya akan melatih Anda, kata saya. Oh ya, kami pernah mempertimbangkan bisnis penipuan itu. Bisnis itu tidak menghasilkan uang. Anggotanya menyuruh kami bekerja 2-3 tahun sebelum akhirnya bisa menghasilkan uang. Kami memerlukan uang sekarang, bukan 2 atau 3 tahun dari sekarang. Penyiar radio memotong dengan mengatakan bahwa waktu siaran hampir habis. Saya dan si penelpon tidak pernah sempat menyelesaikan dialog kami. Alasan saya menyebutkan wawancara radio tadi adalah untuk memberi gambaran tentang perbedaan nilai inti. Si penelpon jelas butuh uang dan saya bisa memahaminya. Seperti yang beberapa dari Anda ketahui, saya dan istri saya sempat sangat miskin. Bahkan tak punya tempat tinggal selama beberapa minggu. Jadi saya tahu bagaimana rasanya membutuhkan uang. Namun, alasan saya dan Kim bisa bebas secara keuangan dalam kurang dari 10 tahun adalah kami tahu perbedaan antara uang dan kekayaan. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana saya dan Kim bisa berubah dari nol menjadi bebas secara keuangan dalam kurang dari 10 tahun, kisahnya dipaparkan dalam buku seri Rich Dad. Rich Dads, Retire Young, Retire Rich. Sebagai tambahan, buku Rich Dad Cash Flow Quadrant dimulai dengan membahas saat saya dan Kim tidak punya tempat tinggal pada tahun 1985, tahun terburuk dalam hidup kami. Saya menyebutkan 2 buku itu bagi Anda yang mungkin mempertanyakan pemahaman saya tentang bagaimana rasanya bangkrut. Kedua buku itu membahas bagaimana kami bisa keluar dari kekacauan keuangan. Yakinlah bahwa saya dan Kim tahu bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa, dan karena itulah kami lebih memilih untuk menjadi kaya dan bebas secara keuangan. Bagi kami, tidak mempunyai cukup uang untuk bertahan adalah cara hidup yang buruk. Luka yang kami rasakan melebihi luka keuangan. Masa-masa tidak punya uang menguji pernikahan, kepercayaan diri, juga harga diri kami. 3 cara untuk hidup. Lama setelah program radio itu berakhir, perasaan saya terus terusik akibat percakapan dengan ayah muda di telepon itu.
Seperti disinggung di bab sebelumnya, kita bisa berkomunikasi dari jiwa ke jiwa atau emosi ke emosi. Dalam kasus ini, gelombang yang saya rasakan dari komunikasi kami adalah emosi takut. Saya bisa merasakan ketakutannya. Saya tahu persis bagaimana rasanya takut. Nilai yang dijelaskan di bab ini adalah tentang perasaan. Secara pribadi, saya dan Kim tahu bahwa jika membahas uang, ada 3 perasaan dan 3 cara untuk hidup bersama perasaan-perasaan tersebut. Kesatu, perasaan takut. Saat saya dan Kim tidak punya tempat tinggal dan uang, perasaan takut melumpuhkan kami. Rasa takut itu terasa sangat intens sampai seluruh tubuh kami mati rasa. Itulah yang saya rasakan saat sedang bertelepon dengan ayah muda tadi. Itu juga yang saya rasakan saat masih kecil, tumbuh besar dalam keluarga saya. Ayah dan ibu saya dulu hidup miskin dan tak punya uang dalam sebagian besar masa pernikahan mereka. Perasaan tidak memiliki cukup uang membayangi keluarga kami selama masa kecil saya. 2. Perasaan marah dan frustrasi. Cara kedua untuk hidup adalah hidup dengan emosi marah atau frustrasi karena harus bangun pagi untuk bekerja, terutama saat Anda tidak ingin melakukannya. Orang yang hidup dengan perasaan ini mungkin memiliki pekerjaan bagus bergaji tinggi, tapi tidak bisa memilih untuk berhenti bekerja. Dari situlah rasa frustrasi muncul. Mereka tahu kalau berhenti, dunia mereka akan hancur. Orang-orang seperti ini mungkin berkata, "Saya tidak mampu berhenti. Kalau saya berhenti, pihak bank akan mengambil semua yang saya miliki." Orang-orang ini sering berkata, "Saya tidak bisa menunggu sampai liburan berikutnya." Atau, "Tinggal 10 tahun lagi sampai saya bisa pensiun." 3. Perasaan sukacita, damai, dan puas. Cara ketiga untuk hidup adalah bersama pikiran yang damai karena tahu bahwa Anda akan tetap mendapat cukup uang, entah Anda bekerja atau tidak. Sejak tahun 94, saat saya dan Kim menjual bisnis kami kemudian pensiun, inilah perasaan yang kami rasakan. Saat itu, Kim berumur 37 tahun dan saya 47 tahun. Bagi saya, itu perasaan cara hidup yang layak dikejar. Meskipun sampai sekarang kami masih bekerja, perasaan bahwa kami bisa memilih untuk tidak bekerja, bahwa kami bisa berhenti kapanpun dan masih memiliki cukup uang untuk seumur hidup adalah perasaan yang luar biasa. Perbedaan antara uang dan kekayaan. Poin yang ingin saya sampaikan kepada ayah muda di acara radio tadi adalah masalahnya tidak akan terpecahkan kalau dia masih terus bekerja demi uang. Saya menyarankannya memulai bisnis pemasaran jaringan paruh waktu bersama istrinya, bahwa itu mungkin adalah saat yang tepat bagi mereka untuk mulai mengejar kekayaan alih-alih gaji yang lebih tinggi. Saat dia berkata, "Oh ya, kami pernah mempertimbangkan bisnis penipuan itu. Bisnis itu tidak menghasilkan uang. Anggotanya menyuruh kami bekerja 2-3 tahun sebelum akhirnya bisa menghasilkan uang. Kami memerlukan uang sekarang, bukan 2 atau 3 tahun dari sekarang." Saya tahu agar kualitas hidupnya bisa berubah, dia harus mengubah nilai-nilai yang dimilikinya. Dengan kata lain, saya sama sekali tidak ragu bahwa dia dan istrinya akan mendapat lebih banyak uang dan menemukan kehidupan baru. Saya rasa jika mereka tidak mengubah nilai pokok mereka, mereka akan terus hidup dalam kehidupan nomor 2, bersama kemarahan dan rasa frustrasi, semata karena mereka memilih bekerja untuk uang, bukan kekayaan. Apa itu kekayaan? Dalam buku saya dan produk-produk Rich Dad lain yang sudah rilis, saya menyebutkan bahwa kekayaan tidak diukur dengan uang, melainkan dengan waktu. Definisi kami adalah kekayaan adalah kemampuan untuk bertahan hidup X hari ke depan. Seperti yang saya katakan barusan, kekayaan diukur dengan waktu. Sebagai contoh, bila seluruh uang dalam tabungan saya hanya bernilai $1.000 dan pengeluaran sehari-hari $100, kekayaan saya adalah 10 hari. Jika biaya hidup harian $50, kekayaan saya 20 hari.
Itu contoh yang sangat disederhanakan mengenai definisi kekayaan itu. Dan sekali lagi, kekayaan diukur dengan waktu, bukan uang. Kesehatan mirip dengan kekayaan karena keduanya diukur dengan waktu. Kita semua pernah mendengar kisah dokter yang berkata kepada pasien, Anda punya 6 bulan lagi untuk hidup. Dokter itu memberi pasien penilaian tentang kesehatan yang diukur dengan waktu. Saya mengenal seseorang yang sangat tertinggal secara keuangan sampai ukuran kekayaannya berbunyi, kekayaan saya adalah minus 2 bulan. Dengan kata lain, dia hidup menggunakan waktu dan uang pinjaman. Rata-rata keluarga di Amerika hanya berjarak 3 bulan gaji dari bencana keuangan. Apabila periode rata-ratanya adalah 2 minggu atau 14 hari, artinya kekayaan rata-rata keluarga di Amerika adalah 44 hari. Lewat dari itu, standar hidup mereka akan menurun. Itulah masalah yang muncul jika bekerja untuk uang dan bukan untuk kekayaan. Sebelum melanjutkan, barangkali Anda ingin mengajukan pertanyaan berikut kepada diri sendiri. Kalau aku dan jika Anda menikah, Anda dan pasangan Anda berhenti bekerja hari ini, berapa lama kami dapat bertahan hidup secara keuangan? Jawaban Anda adalah kekayaan Anda hari ini. Kabar baiknya, kekayaan Anda bisa meningkat drastis bahkan meskipun Anda tidak menghasilkan banyak uang sekarang. Pemasaran jaringan mengajari Anda bekerja untuk kekayaan. Selama saya meneliti berbagai perusahaan pemasaran jaringan, salah satu nilai yang paling sulit dijelaskan oleh para pembicara adalah perbedaan antara bekerja untuk uang dan bekerja untuk kekayaan. Dalam salah satu pertemuan yang saya datangi, salah satu tamu mengangkat tangan dan bertanya, "Berapa banyak uang yang bisa saya dapatkan?" Sayangnya, orang yang memimpin pertemuan tidak menjelaskan perbedaan antara membangun bisnis dan bekerja di kantor dengan baik. Yang lebih penting, sang pemimpin pertemuan tidak menjelaskan perbedaan antara uang dan kekayaan. Saya rasa semua tamu yang hadir merasa bingung atau frustasi mendengar jawaban yang mereka terima. Salah satu jawaban yang diberikan sang pembicara adalah penghasilan tak terbatas. Masalahnya, kebanyakan tamu pertemuan itu tidak mencari kekayaan tanpa batas. Mereka mencari kesempatan untuk menghasilkan tambahan $1.000 sampai $3.000 per bulan. Menurut saya, ada 2 jenis uang. Yang pertama adalah uang yang berasal dari kerja dan yang satu lagi berasal dari aset. Kalau ingin kaya, Anda memerlukan uang yang berasal dari aset. Jika ingin bekerja keras seumur hidup, bekerjalah untuk uang. Itulah yang dilakukan sebagian besar orang. Kebingungan kembali muncul saat sang pembicara berkata, "Oke, kalau yang Anda inginkan adalah tambahan $3.000 per bulan, dapatkah Anda membayangkan uang itu terus mengalir seumur hidup Anda entah bekerja atau tidak?" Walaupun mayoritas tamu merespon positif ide itu, saya rasa masih ada yang menganggap hal itu mustahil. Lagi pula, sebagian besar tamu lebih ingin mendapat penghasilan ekstra sebesar $3.000 per bulan sejak bulan depan. Bukannya harus membangun bisnis tanpa penghasilan selama beberapa tahun demi mendapatkan aliran uang tanpa batas di kemudian hari. Tebakan saya, kebanyakan tamu masih berpikir layaknya karyawan atau pekerja mandiri yang bekerja demi uang, bukan pemilik bisnis dan investor yang bekerja demi kekayaan dari aset. Jenis uang yang berbeda. Salah satu alasan orang kaya menjadi semakin kaya adalah orang kaya bekerja untuk jenis uang yang berbeda. Berikut diagram laporan keuangan yang barangkali bisa menjelaskan perbedaannya. Silakan dilihat gambarnya. Kalau tidak akrab dengan diagram itu atau menginginkan penjelasan lebih dalam, saya sarankan Anda membaca Rich Dad Poor Dad atau berdiskusi dengan teman yang sudah membaca buku itu dan minta mereka menjelaskannya kepada Anda. Itu diagram yang sangat penting untuk dipahami dan merupakan titik pusat dari banyak pelajaran ayah kaya. Seperti sering dikatakan ayah kaya, bankir saya tidak pernah meminta rapot saya. Yang mereka minta adalah laporan keuangan saya. Ayah kaya juga berkata, laporan keuanganmu adalah rapotmu selepas kau lulus dari sekolah. Laporan keuanganmu mengukur IQ keuanganmu.
Itulah sebabnya diagram tersebut penting bagi siapa saja, baik yang ingin mencapai kebebasan keuangan maupun yang ingin kaya raya. Perbedaan fokus. Salah satu cara yang dapat menjelaskan perbedaan antara kuadran E dan S dengan kuadran B dan I adalah dengan menggunakan laporan keuangan. Perbedaan antara sisi kiri dan kanan kuadran adalah fokusnya. Berikut penjelasannya. Sederhananya, orang-orang di kuadran E dan S berfokus di sini, yaitu di penghasilan dan pengeluaran. Dan orang-orang di kuadran B berfokus di sini, aset dan liabilitas. Apakah Anda masih bekerja untuk uang? Perbedaan utama yang tampak pada laporan keuangan itu adalah orang di kuadran E dan S bekerja untuk uang. Orang di kuadran B dan I berfokus membangun atau mendapatkan aset, bukannya bekerja untuk uang. Itulah sebabnya kekayaan seorang B atau I lebih tinggi daripada orang di kuadran E atau S. Kalau seorang B atau I berhenti bekerja, aset mereka akan terus menghasilkan uang untuk mereka. 3 jenis aset. 3 jenis aset utama yang ditemukan di kolom aset, yaitu bisnis, real estate, dan aset kertas. Rencana sederhana untuk menggapai kebebasan keuangan. Rencana sederhana yang saya dan Kim gunakan untuk bisa pensiun muda dan kaya adalah dengan pertama-tama membangun bisnis, kemudian berinvestasi di real estate. Seperti yang saya katakan, butuh waktu dari tahun 85 sampai 94 untuk mulai dari nol dan akhirnya mencapai kebebasan keuangan tanpa saham ataupun reksadana. Itulah rencana sederhana kami dan kami mengikuti rencana itu. Beberapa kali orang bertanya pada saya, kenapa Anda pertama-tama membangun bisnis? Ada 3 jawaban untuk pertanyaan itu. Pertama, membangun bisnis membuat kami mampu menghasilkan banyak uang. Di awal buku ini, saya membuat daftar 11 cara berbeda untuk bisa kaya, misalnya dengan menikahi seseorang demi uang. Bagi saya dan Kim, cara terbaik untuk kaya adalah dengan membangun bisnis. Kedua, karena hukum pajak Amerika Serikat sangat meringankan orang-orang yang memperoleh penghasilan dari kuadran B dan memberatkan orang-orang yang mendapat uang dari kuadran E. Ketiga, membangun bisnis dan berinvestasi di real estate itu adalah rencana yang dijalani oleh orang kaya sejati. Bagaimana agar saya mampu membeli real estate? Setelah kejatuhan pasar saham tahun 2000, banyak orang mulai menyadari bahwa saham dan reksadana sangatlah beresiko. Setelah kejatuhan pasar, banyak orang yang mulai berpikir untuk berinvestasi di real estate. Masalahnya, kebanyakan orang tidak memiliki cukup uang untuk berinvestasi di real estate, atau mungkin harga real estate di sekitar mereka sangat mahal. Pertanyaan yang sering saya terima akhir-akhir ini adalah, bagaimana mungkin saya bisa membeli real estate kalau uang saya saja nyaris habis untuk membayar sewa tempat tinggal? Jawaban saya selalu sama. Saya selalu berkata, teruslah bekerja penuh waktu di siang hari dan mulailah membangun bisnis paruh waktu. Begitu bisnis Anda mulai menghasilkan uang, langkah kedua adalah mempertahankan pekerjaan penuh waktu Anda dan mulai membeli real estate untuk investasi dengan penghasilan ekstra dari bisnis Anda itu. Dengan begitu, Anda bisa mulai membangun di 2 kelas aset sekaligus alih-alih bekerja demi uang. 3 jenis kecerdasan. Sama seperti 3 jenis pendidikan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan keuangan, akademis, profesional, dan keuangan, ada 3 jenis kecerdasan yang diperlukan agar bisa sukses secara keuangan dalam dunia nyata. 3 jenis kecerdasan itu yaitu 1. Kecerdasan mental. Secara umum, ini adalah kecerdasan yang diukur oleh IQ di sekolah. 2. Kecerdasan emosional. Kabarnya, kecerdasan emosional 25 kali lebih ampuh daripada kecerdasan mental. Contoh kecerdasan emosional, menjaga kepala tetap dingin, bukannya berdebat. Tidak menikahi seseorang yang Anda sadari tidak akan menjadi pasangan jangka panjang yang cocok dengan Anda.
dan mampu menunda kepuasan yang merupakan kebalikan dari kepuasan instan, penyebab begitu banyak masalah keuangan saat ini. 3. Kecerdasan keuangan. Ayah kaya berkata, kecerdasan keuanganmu diukur lewat laporan keuangan pribadimu. Kecerdasan keuanganmu diukur lewat berapa banyak uang yang kau hasilkan, berapa banyak yang kau tabung, dan berapa banyak generasi yang bisa kau warisi uang tersebut. Mengapa orang pintar gagal kaya? Salah satu alasan begitu banyak orang seperti ayah miskin gagal menjadi kaya meskipun IQ mereka tinggi dan mereka berprestasi di sekolah adalah mereka tidak memiliki cukup kecerdasan emosional yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan keuangan dan mengumpulkan kekayaan. 4 ciri umum IQ emosional yang rendah yaitu 1. Mereka kaya dengan lambat karena mereka memainkan permainan uang dengan terlalu hati-hati. Karena memiliki pekerjaan di kuadran E, mereka seringkali harus membayar pajak penghasilan yang tinggi. Mereka gagal berinvestasi dengan bijaksana dan malah menyimpan uang di bank hanya mendapat bunga yang sangat kecil. Dan bunga kecil yang mereka dapatkan itu dikenai pajak tertinggi. 2. Berusaha kaya terlalu cepat. Orang seperti ini kurang memiliki kecerdasan emosional yang dikenal dengan kesabaran. Orang ini berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau dari satu ide baru ke ide baru lain. Mereka memulai sesuatu, lekas bosan, lalu berhenti. 3. Berbelanja impulsif. Hobi favorit orang-orang yang kurang cerdas secara emosional adalah berbelanja. Mereka senang berbelanja sampai kehabisan uang. Setiap kali punya uang, mereka menghabiskannya begitu saja. Orang-orang tipe ini berkata, uang seakan mengalir jatuh seperti pasir di telapak tangan saya. 4. Tidak bisa memiliki sesuatu yang berharga. Dengan kata lain, orang seperti ini hanya memiliki sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang membuat mereka miskin. Misalnya, saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang berinvestasi di real estate. Begitu memiliki real estate, mereka langsung menjualnya, menggunakan pemasukan itu untuk membayar tagihan kartu kredit atau hutang kuliah atau membeli kapal atau berlibur. Dengan kata lain, mereka menyukai hal-hal yang tidak terlalu berharga dan mereka menjual semua hal yang sebenarnya berharga. Kebanyakan orang seperti ini lebih senang bekerja untuk orang lain dan bekerja keras mengerjakan sesuatu yang tak akan pernah jadi milik mereka, bukannya membangun bisnis mereka sendiri. Emosi takut begitu menguasai mereka sampai-sampai mereka lebih senang bekerja demi keamanan alih-alih kebebasan. Demikian The Business School by Robert T. Kiyosaki, bab ke-9 bagian ke-1. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.